Hai teman-teman, apa kabar? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Salam jumpa lagi di vlog Bibi Kembara. Teman-teman, pada hari ini dalam cuaca yang kurang bagus, saya akan ke kantor pos di Pasar Baru, Jakarta Pusat, guna mencari informasi kiriman surat dari Google AdSense. Oh ya, sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya bisa mengikuti tayangan vlog Bibi Kembara berikutnya. Ikuti tayangan vlog ini sampai habis ya. Teman-teman, seperti yang pernah saya ceritakan pada vlog sebelumnya, sekitar awal November 2021, di mana Bibi Kembara telah berhasil menjadi mitra kerjasama dengan YouTube setelah memenuhi persyaratan, yaitu minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, setelah saya mendapatkan hasil sebesar 10 US dollar dalam waktu 2 bulan, yaitu bulan November dan Desember tahun 2021, lumayan lama ya, saya mendapatkan email dari Google supaya mengisi data-data lagi terkait Google AdSense, dan saya mengirim melalui email data-data yang diminta pada tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 11 siang. Pengajuan data-data diterima oleh Google dan mendapatkan balasan pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 19 malam. Artinya tidak lebih dari sehari, pihak Google telah merespons dengan positif. Pada tanggal 3 Januari 2022 itu pula, Google telah mengirim PIN melalui pos surat dari luar negeri ke alamat saya yang telah disetujui di daerah Jakarta Selatan. Wah, tentunya senang sekali ya. Usaha sekian lama ibaratnya banting tulang membuat konten nyaris setiap hari akhirnya berbuah juga, berkembang secara positif. Saya menunggu surat dari Google yang berisi PIN itu, tapi kok tidak datang juga. Ada apa ya? Saya terus terang penasaran dengan surat Google itu. Hampir setiap hari mengecek ke mailbox. Sudah lebih dari 2 minggu. Akhirnya saya lihat tutorial di YouTube mengenai Google AdSense dan ternyata harus ditanyakan ke kantor pos terdekat. Walah. Tadi sudah ke kantor pos besar di Pasar Baru, Jakarta Pusat, tapi saya disuruh ke kantor pos di Jakarta Selatan karena alamat saya di Jakarta Selatan. Memasuki halte terakhir terminal. Nah, sekarang ini saya dengan menggunakan angkutan umum BRT atau Bus Rapid Transport Transjakarta menuju ke daerah Pondok Labu. Alamat kantor pos ada di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, yang memang dilalui jika akan ke Pondok Labu. Tadi dari halte Sentral Harmoni saya mengambil jurusan ke arah Blok M. Perjalanan lancar dari Harmoni menuju ke Blok M. Sekarang sudah tiba di Terminal Blok M. Inilah suasana Terminal Blok M. Terminal masa lalu di mana di bawah terminal adalah mall. Kesannya kumuh dan tidak sesuai dengan kebutuhan terminal saat ini. Peronnya tidak terlalu lebar. Terminal ini dibangun pada tahun 1990-an. Mbak, aku mau nanya, kalau transit itu nggak bisa ya Mbak kalau di Blok M ya? Bapak dari mana? Dari Harmoni. Nah, ini yang sering banyak kesalahan. Nah, salahnya gimana? Harusnya tadi kalau Bapak transit dari halte Harmoni ya, Nah, di penurunan itu Bapak nggak usah turun. terus Ikut mobil, naik sampai penaikan. gimana sih tadi kok ada ikut mobil supaya penaikan, maksudnya gimana? Bapak nggak usah turun di sini. Bapak tetap ikut mobil. Nah, mobilnya kan ngantri lama itu. Ya, memang begitu Jejer-jejer Pak. banyak gitu. Nunggu sampai mobilnya menaikin penumpang lagi, Bapak turun, nanti turunnya di sini. Oh. Kalau Bapak turunnya di situ sampai sini, ketemu gate lagi, napping lagi, bayar lagi. Oh, gitu. Oh, repot juga ya. Oke, aku mau ke Lebak Bulus, caranya gimana? Kalau mau ke Fatmawati
Fatmawati, Bapak dari sini naik yang ke arah Pondok Labu langsung ke Fatmawati. Ke kantor pos, lewat kantor pos besar. Kalau kantor posnya saya kurang tahu, cuma memang itu lewat Fatmawati. Sepanjang jalur Fatmawati dia lewat, rumah sakit Fatmawati lewat. Oh, di Pondok Labu ya berarti. Jurusan betul. Pondok Labu ya. Oke, makasih. Ya, Bapak sudah vaksin ya, Pak? Udah, Dibawa bukti vaksinnya? ada di sini. Oke. Dari terminal Blok M saya diarahkan ke peron 3, naik jurusan Blok M menuju ke Pondok Labu. Terus terang saya belum pernah ke Pondok Labu dengan menggunakan BRT Transjakarta. Suasana terminal Blok M sepi. Ya mungkin masih dalam masa jam bekerja. Nah, itu dia bus menuju ke Pondok Labu. Setelah lebih dari 30 menit menunggu, bus menuju ke Pondok Labu bagus sekali, tapi modelnya dak rendah, artinya tidak menggunakan halte dengan peron tinggi. BRT Transjakarta menuju ke Pondok Labu melalui Jalan Panglima Polim dan Jalan Fatmawati. Lalu lintas kadang tersendat cukup lama di perempatan atau persimpangan. Meski di bagian atas Jalan Fatmawati telah dibangun jalur layang MRT, tetap saja lalu lintas di bawahnya ramai. Ramai tetapi lancar dan kadang tersendat. Berbekal aplikasi di HP, saya akhirnya bisa sampai di kantor pos Jalan Fatmawati di Jakarta Selatan. Inilah Jalan Fatmawati, lumayan ramai. Ternyata kantor pos Fatmawati di depan Rumah Sakit Pusat Fatmawati. Itu dia kantor pos Fatmawati. Saya menyeberang jalan di zebra cross supaya lebih aman. Lumayan sepi kantor pos ini. Makin lama tutup nih kantor pos, kalah bersaing dengan jasa pengiriman barang atau surat dari pihak swasta yang semakin tumbuh berkembang. Bisnis jasa pengiriman barang sangat prospektif dan ditangkap dengan sangat progresif oleh pihak swasta. Interiornya sepi. Apa karena sudah siang ya? Saya akan ke customer service untuk menanyakan surat dari Google AdSense. Ternyata saya harus ke bawah untuk bertemu dengan Bapak T. Turun tangga, keluar ke kiri. Nah, nanti ada kantin, saya ke kiri lagi. Sepertinya ini tempatnya, semacam tempat penerimaan surat dan paket barang. Saya mencari Pak T. Alhamdulillah akhirnya surat dari Google AdSense telah saya terima. Ternyata memang pihak PT Pos Indonesia tidak mengirim ke alamat sesuai tertera di surat ini karena takut jatuh ke pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Surat dari Google AdSense ini harus diambil sendiri oleh yang mengajukan permohonan ke Google. Sayangnya tidak ada penjelasan dari Google, sehingga saya dan mungkin teman-teman lain mengalami hal yang sama
menunggu dan menunggu. Jadi kesimpulannya, bagi teman-teman yang telah dimonetize dan sudah bisa mengajukan ke Google AdSense, sebaiknya rajin rutin menanyakan ke PT Pos Indonesia terdekat 2 minggu setelah pihak Google memberitahu ke kita bahwa surat berisi PIN telah dikirim. Sebaiknya juga jangan di kantor cabang PT Pos Indonesia, harus di kantor pusat PT Pos Indonesia di kota besar sesuai dengan wilayah cakupan alamat yang mengajukan. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Kasih pendapat di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan mengenai Google AdSense seperti yang saya alami, insya Allah akan saya balas. Tetap senang dengan berbagi ilmu. Sampai jumpa lagi pada vlog Bibi Kembara berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.